Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah wa fattaza manit taqwa wa khaba man taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh mendekatkan diri kepadanya dan mengucapkan syukur atas segala nikmat, rahmat, inayah, taufik, maghfirah dan karunia-Nya dengan tidak bosan-bosan untuk selalu mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah semata, juga menggunakan nikmat itu di jalannya dengan penuh tanggung jawab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan di dunia ini sebenarnya kita sedang mengemban amanat yang telah diberikan kepada kita. Yang pertama yaitu amanat Allah untuk beribadah kepadanya. Kita diciptakan Allah sebenarnya adalah untuk berbakti kepadanya, taat dan tunduk dan yang diwujudkan dengan ibadah kita setiap harinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Yang kedua yaitu amanat dan tanggung jawab kepada keluarga dan anak-anak kita. Anak merupakan amanat yang diberikan Allah kepada orang tua agar mereka mendidiknya, memberinya perlindungan dan memberikan kebutuhan yang lain. Seorang anak jika kita didik dengan baik dan berhasil, maka ia dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah. Ia merupakan sumber pahala yang tidak pernah berhenti untuk mengalir, akan terus-menerus mengalir seperti sungai. Rasulullah SAW bersabda, jika anak Adam atau manusia mati, akan terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Demikianlah anak yang saleh, pahalanya tidak akan berhenti meskipun kita telah mati. Namun jika anak kita tidak kita didik dengan baik dan menjadi seorang anak yang tidak mengenal agama, menjadi anak yang durhaka, maka ia akan menjadi penghalang bagi diri kita untuk memasuki surga. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itu kita harus berhati-hati dengan tanggung jawab dan menjalankan amanat Allah, karena pada hari kiamat nanti kita akan diminta bertanggungjawaban tentang amanat yang diberikan kepadanya. Yang nomor 3 yaitu amanat sebagai pemimpin. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kamu sekalian adalah pembala atau pemimpin. Engkau sekalian akan ditanya tentang kebalaannya yang dipimpinnya. Dalam hadis yang lain, beliau juga bersabda yang artinya, siapa di antara umatku yang menguasa atau mengepalai suatu urusan manusia, lalu tidak dipeliharanya urusan manusia itu, sebagaimana ia memeliharanya dirinya sendiri, maka orang itu tidak akan mencium bau surga. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, Maukah kami kabarkan kepadamu orang-orang yang merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah besar usahanya di dunia ini, sedang mereka menduga bahwa usahanya itu yang lebih baik. Itulah orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Tuhan mereka dan tentang menemuinya. Maka hapuslah pahala perbuatan mereka, dan tidaklah kami mengadakan suatu penilaian bagi amanat mereka pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu, agar kita tidak menyeleweng dalam menjalankan amanat, marilah kita dengarkan hadis Rasulullah. Kejujuran, kalau pandai menunaikan amanat Allah, itu menarik rizki, dan pengkhianatan terhadap amanat Allah itu membawa kepada kafiran atau kemelekatan. Oleh karena itu, para hadirin, kita tanamkan pada diri kita mulai sekarang tentang menjaga dan mempertanggungjawabkan amanat Allah ini, agar kita kelak pada hari kiamat tidak didapatkan dengan tanggung jawab yang tidak ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 8 sampai 10 yang berbunyi, walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un.
walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warisun. Artinya, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikirkannya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, maka mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin, demikianlah khutbah yang saya yang singkat ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuk mana jalan dan hak, dan kita diberi kekuatan pula untuk mengerjakan yang hak itu. Juga kita mohon kepadanya agar Dia menunjukkan kepada kita mana jalan yang batil, dan kita diberi kekuatan untuk menjauhi jalan yang batil itu. Dengan demikian, kita tidak akan menjadi orang yang tersesat dan tidak dapat disesatkan oleh siapapun, karena Allah telah memberikan petunjuknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin.